Soal siapa selamat, siapa tidak selamat sudah ditentukan, tetapi kita tidak tahu. Oke? Sekali lagi, kita tidak tahu. Jangan juga tuduh bilang, oh Yahya Waloni pasti karena tolak Yesus, pasti masuk neraka. Kita segera buat kesimpulan buru-buru. Dondi Tan atau Ahmad Kainama pasti masuk neraka karena mereka tolak Tuhan Yesus. Jangan buru-buru dulu, ya. Kita belum tahu akhir hidup mereka. Terima kasih yang sudah bergabung. Anda yang lain boleh kirimkan pertanyaan Anda, bisa terkait dengan khotbah yang disampaikan oleh hambanya tadi, atau mungkin beberapa pertanyaan lain ke 0811 3810696. Ada satu pertanyaan. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Saya mohon penjelasan doktrin di mana Allah sudah menetapkan semua sejak semula. Apakah ini juga menetapkan manusia berdosa dan Yesus yang kehadirannya di dunia justru memang untuk mati? Siap. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, pagi-pagi benar ya. Pada hari pertama minggu itu. Haleluya. Ya, jadi apakah doktrin tentang predestinasi ya? Predestinasi itu memang Allah menentukan segala sesuatu sampai detail-detailnya. Dari sebelum dunia dijadikan, itu Allah sudah tentukan semua. Ingat, Allah kita ini Allah yang maha tahu. Ya, kalau kita kan tidak maha tahu. Makanya sering ada kita tuh menyesal. Ya toh? Kenapa pacaran dan dia tidak jadi? Itu karena Anda tidak maha tahu. Maka ketika melihat kelemahan-kelemahannya, lalu Anda berkata, kalau beta tahu begini, mendingan dengan itu tentara saja. Ya, kenapa harus dengan pegawai kantor pos ini, ya kan? Nah, saudara-saudara, itulah kita yang tidak maha tahu. Tapi Allah kan maha tahu. Di dalam Allah itu, saudara-saudara, dari Adam sampai Hawa, Adam sampai kiamat, itu semua tuh ada di depan Allah. Jadi Allah tuh tidak ada dalam waktu. Semua kita dari Adam sampai Hawa tuh ada di depan Allah begini. Ya, ada di depan Allah. Ini kayak ini dunia nih. Adam sampai Hawa tuh, Adam sampai kiamat tuh di sini. Allah tidak masuk dalam waktu kecuali konteks Yesus menjelma, itu beda cerita. Tapi Allah dalam kemahatahuannya, kemahakuasaannya tidak terikat waktu. Allah tidak kenal istilah dulu, sekarang, nanti. Itu kita. Allah tidak masuk dalam waktu itu, ya. Nah, jadi Allah memang tahu segala sesuatu, bahkan Allah memang menetapkan segala sesuatu. Kalau Anda bicara tentang keselamatan misalnya, data-datanya sangat begitu jelas ya, saudara-saudara, bahwa di dalam satu ayat ya, Efesus ya. Efesus pasal 1 itu ayat 4 ini kan jelas, eksplisit sekali ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tujuannya apa? Supaya, ayat 6, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi Allah setting ini supaya pujian hanya bagi Dia. Itu suka-suka Dia pencipta. Ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, siapa Dia? 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Ini betul-betul prerogatif Tuhan, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi semua orang yang percaya Kristus itu memang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau orang tidak percaya bagaimana? Ya memang tidak ditetapkan. Allah tidak memilih mereka untuk percaya Yesus.
Ini kebenaran yang tak terbantahkan. Dan Yesus sendiri paham itu. Makanya dalam Yohanes pasal 6 itu, ayatnya yang ke-37, Yesus berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Yaitu kaitan dengan Efesus tadi juga. Bahwa kalau Yesus tahu segala sesuatu, orang-orang yang mau percaya pada dia tuh sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Maka Yesus bilang, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, begitu pula kalau ada orang tahu-tahu tinggalkan Yesus. Memang orang itu walaupun dia beragama Kristen, even dia suster, pastor, pendeta, nggak ngaruh. Dia WL. Saya punya kenalan WL. Waduh, kalau WL tuh nyanyi lompat lagu Hillsong. One way, Jesus. Mike udah kayak mau talan Mike. Sekarang udah jadi ustadz, ya kan? Jadi biasa aja, kita tidak usah kaget yang begituan. Tak usah stres dan berkata, aduh kenapa ini, kenapa ini. Baca Alkitab, kau akan tahu kenapa itu. Kan apa urusannya? Saya mah pendeta, saya tahu ini. Makanya saya khotbah aja sungguh-sungguh. Yang tahan itu memang orang pilihan, yang tidak tahan bakal minggat. Biasa aja, ya. Makanya di Yohanes 6 ayat 60 itu dikatakan apa? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus, ini murid-murid palsu ya, yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Haleluya. Lalu ujung-ujung apa? Mereka pada minggat kan, ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Siapa mereka ini? Ayat 66. Ini jawaban yang saya maksudkan dengan poin kita atau pertanyaan Anda, saudara penanya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun, haleluya, dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi simple aja, santai aja. Ya, yang ini pada mundur. Ada lagi orang lain nih, orang-orang Yahudi dengar Paulus dan Barnabas, mereka tolak. Aduh, tolak yang ngeri punya. Tapi orang-orang yang dianggap kafir pada terima. Saya contohkan ya, ini Paulus dan Barnabas berdampak sekali ya dalam pelayanan mereka di waktu itu di satu daerah. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 itu di Antioquia di Pisidia. Ya, di Antioquia di Pisidia. Saya coba lompat ke ayat 44 dari Kisah pasal 13. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Waduh, ini orang tertarik sekali ya. Tapi ada musuh nih, 45 nih orang-orang yang katanya orang beragama, padahal mereka justru tidak dipilih karena mereka memang menolak Injil. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus ya. Jadi ini kayak sekarang ada gereja maju, ada orang bahkan pendeta sendiri hasut orang, jangan percaya dia. Nah, ini dia mungkin darah NTT tapi ada sedikit spirit Yahudi iri hati ya, 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah saat mendengar berita yang luar biasa, good news from heaven ini? 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Garis bawahi. Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Ini bukan Yahudi. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Inilah orang-orang yang disinggung di Efesus tadi.
atau di Yohanes tadi. Ya. Kenapa mereka menjadi percaya? Mereka sudah ditentukan untuk hidup yang kekal. Jadi kalau orang bisa percaya, saudara penanya, itu karena dia sudah ditentukan. Jadi bukan dadakan itu. Makanya kenapa pendeta kalau khotbah tidak usah sombong. Tidak usah pendeta bilang, itu karena khotbahku. Karena pelayananku, makanya orang itu bertobat. Karena pelayananku orang itu dipulihkan. Pendeta kurang baca Alkitab, makanya sombong. Jangan. Tidak ada siapa. Saya tidak pernah merasa mempertobatkan orang. Khotbah boleh semangat, berteriak, kadang-kadang dimaki-maki orang. Tapi kalau ada orang bertobat, bukan kita. Paulus bilang apa? Ketika ada perpecahan di gereja Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 3. Ayat 5, 6, dan 7. Ketika mereka perdebatkan, hamba Tuhan mana lebih top? Paulus bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi pertumbuhan adalah Allah. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. So, ngapain pendeta sombong, merasa gerejaku paling hebat, sinodeku paling hebat, khotbahku paling hebat. Kalau ada pendeta model begini, jemaat tolong tegur. Dan jemaat jangan kasih makan puji pendeta. Di tempat saya tidak mau, tidak boleh. Saya tidak butuh, karena saya takut Tuhan. Jangan puji-puji pendeta, ngapain? Gak penting. Mending kena maki daripada kena puji kalau saya. Serius. Karena puji itu kayak mana ya? Kayak mau kepala, kayak mau testa, mau jatuh di aspal. Jadi mendingan dimaki, serius kalau saya mah. Makanya kalau mau pelayanan makan puji ya memang tidak bisa pelayanan dengan saya. Begitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saya omong karena banyak yang makan puji itu akhirnya tersingkir sendiri. Haus panggung, mau tampil, kayak mau bikin diri kayak satu artis rohani, biasa bikin jengkel ya. Lihat mukanya bikin jengkel. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat kebenaran ini ya. Jadi pertanyaan Anda itu benar ya. Bahwa apakah kita ditentukan? Iya. Jadi kalau yang tidak selamat tidak ditentukan. Oh iya dong, saya bantu ya beberapa data. Jelas itu ada di kitab suci, bukan saya loh ya. Kalau saya ngomong tidak pakai firman, nah itu boleh tolak tuh. Tapi kalau pakai firman, jangan tolak, itu tolak Tuhan. Tuhan punya hati kok. Amsal 16 ayat 4 bilang begini. Tuhan, garis bawahi, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Semua ada tujuan. Bahkan, garis bawahi, orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, gimana coba? Ya. Nah, orang-orang fasik begini ini yang sering masuk dalam gereja, tapi mereka memang sudah ditentukan. Bandingkan Yudas. Kita selalu back to the Bible ya. Yudas ada 25 ayat, di ayat 4-nya ya. Ini orang-orang yang mirip seperti di Amsal 16 ayat 4. Gereja dapat bagian juga orang-orang kayak gini. Masuk di gereja, tapi ternyata fasik. Sebab ternyata ada orang tertentu, perhatikan, yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah lama, garis bawahi, yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah, kalau yang tadi ditentukan untuk apa? Selamat ya, di Efesus 1 itu ayat 3-9. Tapi ini orang-orang yang telah lama ditentukan untuk hukum. Senada dengan Amsal 16 ayat 4. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang fasik. Waduh, senada banget ya. Saudara-saudara, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat aja orang kok Kristen tapi jahat, Kristen tapi fasik, Kristen tapi kurang ajar, kawin cerai sesukanya, suanggi keras, ya beragama tapi ritual-ritual arwahnya juga kencang. Saya yakin orang-orang fasik itu kalau lihat perjalanan hidupnya tidak bertobat, orang-orang itu Yudas 1 ayat 4, Amsal 16 ayat 4 juga itu. Ya, kalau sampai akhir begitu, kecuali bertobat ya, karena banyak orang santet juga bertobat, tapi ini tidak, santet sampai mati. Ya, bersinah sampai mati, tidak mau bertobat. Ya, tipu sampai mati, korupsi sampai mati, piara perempuan atau jadi perempuan piara sampai
Napas terjadi bilang, Jason datang kok. Maksudnya piara ini nggak datang. Semua putus napas nih. Bayangkan tuh. Dia setia dengan Yesus, dia setia dengan perempuan piara sampai napas terakhir. Ini kan kasihan. Makanya banyak yang mati overdosis di Jawa. Nah itu kan kalau beta dengar orang sedih, beta sedih. Mau pimete pun tidak mau, saya malas, capek. Maksudnya ada jemaat lain yang lebih cinta Tuhan yang perlu dikunjungi. Kasihan sekali. Nah, jadi saudara, ada. Mau tambah ayatnya? Boleh. Wahyu. Aduh, memang ayat-ayat begini perlu dimunculkan supaya orang tahu. Ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ini menyembah antikris ya kalau lihat konteks sebelumnya. Atau nabi-nabi palsu atau alat-alat setan. Pokoknya penyembah-penyembah setan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Siapa itu? Siapa mereka? Yaitu setiap orang yang namanya, dengar, tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tuhan memang tidak mau tulis itu nama. Berarti memang tidak dipilih. Gimana dong saudara? Mau protes Tuhan Allah? Jangan coba-coba. Nanti saya kasih tahu ayat yang pas saudara pemikiran baru mau jalan, ayat sudah ya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, yang mau protes saya sudah tahu, saya akan langsung munculkan sehingga saya bukan punya karunia baca hati. Ini hanya tebak gambar lah istilahnya. Saya kan sering urusan kayak beginian kan. Pasti sudah kepikiran, oh ini pasti ada yang mulai. Iya tapi kan, oke, buat yang tapi kan ini ya Roma 9 ya. Ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Manusia siapa? Dengar 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Ya? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Hei, kita tanah liat semua. Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda apa? Kemurkaannya. Ini disiapkan untuk apa? Yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Mau apa? 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Siapa dia? Ini makanya kenapa jadi Kristen itu bangga, harus tambah rendah hati. Ini bukan ayat menyombongkan diri. Ini ayat tambah bikin tersungkur. Ayat bikin berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup untuk diriku lagi. Aku tidak mau hidup untuk dunia. Aku mau hidup untuk Engkau. Sebab ayat 24 bilang, siapa benda-benda kemuliaan itu? Yaitu kita. Itu orang Kristen. Yang Kristen sejati ya, bukan Kristen KTP. Yaitu kita yang telah dipanggilnya. Bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Haleluya. Saudara, itu pertanyaan Anda tuh keren banget tuh. Keren abis. Bahkan Anda juga bertanya dalam pertanyaan Anda kalau saya dengar tadi. Lalu Yesus juga apakah memang mati untuk itu? Ya. Yesus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan juga. Nah, syukur nih saudara bertanya dan Tuhan lagi kasih fresh pikiran saya, jadi enak nih. Saya jawab juga sesuai permintaan kan. 1 Petrus 1 nih, mari kita lihat ayat 18. Ini kan tentang Tuhan Yesus yang darahnya tercurah menebus kita kan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu darah Yesus. Sekarang kita mau cek, itu rencana itu dari kapan? Ayat 20. Iya,
Tuhan Yesus yang dibicarakan 18-19. Iya, Tuhan Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Selesai. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi penanya, saudara, pertanyaan Anda bagus sekali. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sekarang kalau kita urut. Kalau sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah dipilih untuk mati bagi orang berdosa. Sedangkan dunia belum ada. Dunia belum ada. Adam dan Hawa juga belum ada. Adam dan Hawa belum ada. Berarti dosa belum terjadi. Tapi kenapa penebus sudah dipilih? Itulah yang saya bilang dari awal. Kemahatauannya. Dia tahu manusia akan jatuh. Dan segala sesuatu memang ada dalam penetapannya. Dosa itu ditetapkan. Ya. Memang kadang-kadang saudara agak sulit menerima ini ya. Tapi saya harus bilang dosa itu ditetapkan. Saya tanya, pembunuhan itu dosa atau bukan? Saudara akan bilang dosa. Sekarang kita cek, pembunuhan Yesus itu ditetapkan bukan? Supaya jelas toh. Kan kita sedang bicara Tuhan Yesus kan. Enak sekali ya beta otak jalan. Tuhan baik. Aduh. Pas giliran beta aja ya langsung predestinasi ya. Kisah pasal 4 ya. Ayat 27. Oke, no problem. 27 ya. Saudara lihat. Pembunuhan itu dosa? Dosa. Nah sekarang kita cek. Pembunuhan Yesus itu ditetapkan atau tidak. Nah ini orang-orang kayak Donditan apa nih tidak mengerti. Makanya dia bilang, oh Yesus misi bunuh diri. Itu bukan demikian. Ini semua skenario. Dan skenario itu demi kita. Dan untuk kemuliaan Allah. Ya. Pasti akan banyak muncul pertanyaan. Tapi kalau Anda yang terlalu banyak tanya, saya sarankan capture itu Roma ya. Pasal 9 tadi ya. 19 dan 20. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Ini orang-orang yang waktu itu terlibat dalam pembunuhan Yesus. Beserta bangsa-bangsa. Ini orang-orang kafir non-Yahudi. Dan suku-suku bangsa Israel. Ini orang-orang Israel. Melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi pembunuhan Tuhan kita itu ditentukan dari semula. Oleh kuasa dan kehendak Bapa. Berarti masih ada yang mau dibantah? Tidak ada kan? Jadi dosa itu memang ditetapkan. Ya oke. Ya sudah tahu. Sedengar ini saya mau kasih keterangan beberapa. Yang pertama. Soal siapa selamat, siapa tidak selamat. Sudah ditentukan. Tetapi kita tidak tahu. Oke. Sekali lagi, kita tidak tahu. Jangan juga tuduh bilang, oh Yahya Waloni pasti karena tolak Yesus, pasti masuk neraka. Kita segera buat kesimpulan buru-buru. Donditan atau Ahmad Kainama pasti masuk neraka. Karena mereka tolak Tuhan Yesus. Jangan buru-buru dulu. Ya. Kita belum tahu akhir hidup mereka. Kalau memang ternyata mereka tolak Yesus sampai akhir, memang. Ya, karena mereka mantan Kristen. Lalu mereka juga tolak Tuhan Yesus. Menurut kitab suci memang mereka masuk neraka. Ya kan? Tapi kalau sampai akhir, kalau tidak jangan dulu. Termasuk tetangga, sahabat, keluarga, saudara yang saudara lihat, aduh ini jahat banget nih, gini nih. Kayaknya neraka nih. Beta lihat bepu suami ini sana ada lain. Bapak pasti Wahyu 13 ayat 8. Maksudnya tidak ditulis sejak dunia dijadikan. Siapa? Lu tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Ya, kau tidak tahu kan? Jadi kesimpulannya apa? Kita beritakan Injil terus ya. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Ayat itu secara jelas mengatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Makanya saya beritakan Injil. Saya serukan, hei bertobat semua yang dengarkan saya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak engkau pasti masuk neraka. Tidak peduli jabatanmu sekarang apapun. Lu mau kaya ke apa. Ya siapapun agama apapun. Kalau kau tidak percaya Yesus. Kau tidak akan masuk surga. Nah saya omong nih. Semoga video ini viral nanti. Ya. Kamu pasti masuk neraka. Siapapun. Jadi kalau masuk surga percaya Yesus ya. Dan yang berikut. Apa namanya tadi.
Jangan kemudian mempersalahkan Tuhan ya. Tidak ada yang perlu dipersalahkan. Semua rahasia kita menginjil saja. Nanti akan terbuka saat orang respon Injil. Tolak masuk neraka, percaya masuk surga. Tuhan berkati. Dan ini